Kita buka terlebih dahulu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, surah yang ke-59. Ayat yang akan kita baca adalah ayat kita akan membaca ayat yang ke-22 ya, 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita besarkan sedikit. Oke. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan mengawali pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita masuk pada materi pertemuan yang keempat ya, insya Allah, tauhid dan implementasinya. Saya baca dan kemudian teman-teman mengikuti ya. Bagi yang aktif mic-nya boleh diikuti, yang tidak mengapa ya, sebab suara juga kalau tabrakan akan kesulitan bagi saya mendengarkannya. Jadi yang penting teman-teman mengikuti bacaan saya ya, mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Bukan hu. Ya karena kita berhenti di sini. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul salam. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul salam. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح يسبح له ما ما في السماوات والأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. Ya, sadaqallahul azim. Baik, Sadaqallah. sekalian. Oh. Silakan mic-nya di mute terlebih dahulu. Kita akan masuk pada materi tentang tauhid dan implementasinya, ya, tauhid dan implementasinya dalam kehidupan atau aplikasinya dalam kehidupan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, bahwa tauhid ini merupakan prinsip dasar dari akidah yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita pada pertemuan hari ini sedikit memperdalam mengenai tauhid dan aplikasinya dalam kehidupan. Seperti apakah tauhid dan aplikasinya dalam kehidupan? Terlebih dahulu kita akan mengenali bahwa tauhid itu terbagi dalam 3 bagian besar. Tauhid terbagi dalam 3 bagian besar. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma was sifat. Ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma was sifat. Yang pertama dari pembagian tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Nah, tauhid rububiyah itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Ya, mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya. Bahwa dialah Allah, Rabb yang maha mendidik. Dialah Allah, Al-Khaliq, Rabb yang maha mencipta. Dan dialah Allah, Rabb Ar-Raziq, yang maha pemberi rezeki. Dan dialah Allah, Rabbul Alamin, Rabb sebagai penguasa alam. Nah, teman-teman sekalian, makna dari Rabb itu sendiri, ya, makna dari Rabb itu sendiri adalah 2, ya, makna dari Rabb. Ya, sebab kalau kita ditanya apa sih arti Rabb, seringkali kita menjawabnya dengan langsung mengartikan Rabb itu artinya adalah Tuhan. Padahal teman-teman sekalian, makna Rabb itu adalah Allah sebagai Al-Khaliq dan juga Allah sebagai pemelihara, ya, atau sebagai hadi, pemberi petunjuk. Nah, perpaduan antara Allah sebagai pencipta dan sekaligus pemelihara, itulah yang disebut dengan Rabb. Itulah yang disebut dengan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan juga Allah sebagai pemelihara. Itulah arti daripada Rabb. Dan tentu teman-teman, ya, kita sama tahu bahwa yang lebih layak untuk memelihara sesuatu adalah yang menciptakan sesuatu. Atau pemeliharaan yang terbaik terhadap sesuatu adalah yang menciptakan sesuatu. Sebagai contoh teman-teman sekalian, ya, ketika kemudian kita memiliki kendaraan, ya, kita memiliki kendaraan, katakanlah kendaraan kita motor misalnya, ya, mereknya adalah Honda, ya, mereknya adalah Honda. Nah, tentu pemeliharaan terbaik atas motor kita apabila kita percayakan pada bengkel resmi Honda. Kenapa? Karena perusahaan Honda lah yang membuat kendaraan kita. Sehingga tentu dalam hal pemeliharaan atau perawatan
atau petunjuk untuk penggunaan kendaraan kita adalah sebaik-baiknya segala informasi yang kita dapatkan dari perusahaan Honda langsung. Ya, untuk pemeliharaannya adalah pada bengkel-bengkel resmi Honda. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan mempercayakan kendaraan kita merek Honda ke bengkel Yamaha misalnya, atau ke bengkel Suzuki misalnya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa pemeliharaan terbaik adalah yang menciptakan sesuatu itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Nas, ya, dialah Rabb yang menciptakan manusia, dialah Rabb yang menciptakan manusia, maka tentu pemeliharaan terbaik bagi manusia adalah dengan mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Dalam arti bahwa pemeliharaan Allah terhadap manusia adalah yang terbaik, ya. Pemeliharaan Allah terhadap manusia adalah yang terbaik. Teman-teman, saya ingin mencarikan terlebih dahulu ayat tentang arti Rabb di dalam Al-Qur'an. Bentar ya, saya coba cari pencarian. Ya. Di dalam surat Toha, teman-teman, ya, di ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Coba kita munculkan suratnya terlebih dahulu. Ini untuk supaya teman-teman tahu bahwa arti Rabb itu adalah apa yang kemudian Allah perkenalkan di dalam surat Toha, dan itu ketika terjadi dialog antara Nabiullah Musa dengan Fir'aun laknatullah alaih. Nah, ini adalah arti dari Rabb. Ketika kemudian Fir'aun bertanya kepada Musa, qala, berkatalah Fir'aun, faman rabbukuma ya Musa? Siapakah Tuhan engkau berdua wahai Musa? Ya, fama rabbukuma ya Musa? Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Sebab di sini yang menghadap Fir'aun adalah Musa dan juga saudaranya, ya, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam. Nah, faman rabbukuma ya Musa? Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Maka Musa alaihissalam memperkenalkan kepada Fir'aun tentang Rabb, siapakah Rabbnya, dan sekaligus Musa mendefinisikan arti Rabb kepada Fir'aun untuk menjelaskan kepada Fir'aun tentang Rabbnya. Qala, berkatalah kemudian Musa, Rabbuna, Tuhan kami, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nah, disinilah makna Rabb. Bahwa Tuhan kami adalah a'ta kulla syai'in khalqahu. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, tsumma hada, kemudian memeliharanya. Ya, kemudian memeliharanya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah berarti kita mengimani, kita meyakini bahwa Allah lah sebaik-baiknya yang menciptakan kita dan mengurus kita. Makanya Allah itu Ar-Razik, pemberi rezeki. Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa alam, ya, dan seterusnya. Sebab Allah menciptakan semua dan Allah mengatur semuanya. Allah mengurus semuanya, dan Allah di dalam mengurus, memelihara semua makhluk ciptaannya. Allah tidak membutuhkan sekutu. Allah tidak membutuhkan bantuan dari manapun, dari siapapun. Baik. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah. Ya, bahwa kebenaran kita mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah adalah tatkala kemudian kita tunduk dengan pemeliharaan Allah. Dan Allah memelihara kita itu, ya, dan Allah memelihara kita itu dengan dua, ya. Allah memelihara kita dengan dua hal. Memelihara kita dengan rezeki dan memelihara kita dengan aturan. Ya, saya ulang, Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluknya, khususnya manusia atau kita, dipelihara oleh Allah dengan dua. Pertama, kita dipelihara oleh Allah dengan rezeki, ya, bahwa Allah melimpahkan untuk kita rezeki. Tapi yang kedua, Allah memelihara kita dengan aturan atau syariat.
Maka di antara aturan atau syariat yang merupakan salah satu bentuk pemeliharaan Allah kepada kita adalah penyembahan hanya kepadanya. Penyembahan hanya kepadanya. Makanya tauhid uluhiyah ini merupakan kita tauhidkan Allah dalam segala perbuatan ibadah, dan begitu kita mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan ibadah, berarti kita siap untuk diatur oleh Allah, dipelihara oleh Allah dalam bentuk aturan kehidupan, dalam bentuk syariat. Ya Allah mengatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah hanya sama Allah, enggak kepada yang lain. Kita tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada dukun, ya kepada jimat-jimat, ya kepada ramalan-ramalan, zodiak, nggak boleh. Sebab itu berarti bahwa kita tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah kita harus persembahkan tauhid kita kepada Allah dalam cinta kita, dalam takut kita, dan dalam harap kita. Ya. Jadi kita takut hanya kepada Allah, itu masuk dalam kategori tauhid uluhiyah. Kita cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adapun cinta kita kepada selain Allah semuanya harus karena Allah. Demikian pula harap kita hanya kepada Allah, nggak boleh berharap kepada makhluk. Ya. Nah, jadi saya ulang, tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan ibadah. Ya, baik berupa penyembahan kepada Allah, kepatuhan, dan ketaatan secara mutlak hanya kepadanya. Bahwa cinta kita, harap kita, dan takut kita hanya kepada Allah. Makanya teman-teman sekalian, nggak boleh takut kepada jin. Ya, takut kepada jin dengan segala bentuk penyerupaan jin itu. Apakah kuntilanak, gondoruo, ya apalagi lah nama-nama yang kemudian dikenal oleh masyarakat kita. Nggak boleh takut dengan itu semua. Ya, kenapa nggak boleh takut? Karena dia merusak akidah. Dia merusak iman kita, merusak tauhid kita. Kita hanya takut kepada Allah. Nah, tapi teman-teman, kalau kita takut kepada binatang-binatang, itu tabi'i, wajar. Tidak merusak iman. Takut kepada ular, makanya kita menghindar. Takut kepada penjahat, begal, dan seterusnya, itu boleh. Tapi takut kepada jin, nggak boleh. Ya, takut kepada jin, tidak boleh. Jadi kalau kemudian nanti, ya, Anda tidur di malam hari, tiba-tiba tengah malam ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Anda atau pintu jendela Anda sambil ya mengucapkan perkataan lapar, lapar gitu ya. Dan begitu Anda buka jendela Anda melihat sosok perempuan yang bergelantungan di udara dan dadanya lubang misalnya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Anda tenang saja. Katakan kepadanya, Anda mau apa? Ya. Mau butuh apa gitu. Nah, tapi teman-teman sekalian, yakini dan imanilah bahwa jin itu tidak akan pernah berani seperti itu kepada Anda. Kenapa? Karena ketakutan jin kepada manusia berlipat-lipat daripada ketakutan manusia terhadap jin. Ini Anda harus ingat baik-baik. Jin itu sangat takut kepada manusia berlipat-lipat. Makanya jangan takut sama jin. Jin itu nggak akan pernah berani face to face. Kayak apa yang saya cerita tadi. Nggak akan mungkin dia berani face to face dengan manusia. Kecuali dia telah mendapati bahwa manusia itu dalam kondisi takut. Karena memang jin itu punya kelebihan yang diberikan oleh Allah, diantaranya selain bisa melihat kita dari sisi kita tidak bisa melihatnya, dia diberikan oleh Allah indera untuk bisa mendeteksi bau ketakutan manusia. Bukan hanya jin sebenarnya. Sebab ada sejumlah binatang-binatang diberikan kelebihan oleh Allah berupa sensor untuk mendeteksi ketakutan orang di sekitarnya. Seperti contohnya ini kecoa. Kecoa itu bisa mendeteksi bau ketakutan manusia. Kalau Anda takut terhadap kecoa, pada saat Anda melihat kecoa, yakinilah kecoa itu akan mendekati Anda. Dia akan berlari menuju ke arah Anda. Kenapa? Karena dia mendeteksi Anda takut padanya. Tapi kalau Anda tidak takut, kecoa tidak akan mendekati Anda. Yakinlah. Kalau lihat kecoa Anda takut, dia akan mendekat ke Anda. Ya, dia akan mengejar Anda. Padahal Anda harus tenang saja sehingga kecoa tidak akan mendekati Anda, dia akan lari. Sama dengan anjing, teman-teman. Ya, anjing itu bisa mendeteksi bau ketakutan. Maka dia akan mendeteksi dengan pertama menteror dengan suara aungannya. Misalnya. Tiba-tiba Anda
oleh anjing membaca gerakan Anda ketakutan, maka dia akan terus menggonggong, sebab dengan itulah dia dapatkan makanan. Nah, tapi kalau Anda berani, dia tidak akan pernah menggonggong sambil mendekati Anda. Dia akan menggonggong dalam keadaan menjaga jarak. Kenapa? Karena dia waspada. Wah, manusia ini nggak takut sama saya, gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi lihat baik-baik, kalau jatuh air liurnya, wah itu berarti rabies, itu anjing gila. Maka ambillah jurus 1000 langkah, ya. Sebab yang teraman, jangan coba-coba, wah ini anjing lebih takut kepada saya. Tidak. Dia anjing gila, nggak sadar. Maka saat itu Anda lari aja, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kata kuncinya sekali lagi, jangan takut dengan jin. Nah, jadi tauhid uluhiyah itu sembahnya hanya kepada Allah. Sholatnya karena Allah, bukan untuk ria. Sedekah karena Allah, bukan untuk pujian manusia. Takutnya hanya kepada Allah, jangan takut kepada jin, jangan takut kepada setan, ya, jangan takut kepada teror sihir dan seterusnya. Nggak usah, takutlah sama Allah. Cintanya, harapnya hanya kepada Allah. Ya, itu tauhid uluhiyah. Iya, maka berdoa hanya kepada Allah, nggak boleh berdoa di bawah pohon, meminta kepada pohon, berdoa di kuburan, meminta kepada penghuni kubur, berdoa kepada laut, minta kepada Nyi Roro Kidul, atau minta kepada penjaga gunung, itu semua adalah kesyirikan, ya, membatalkan tauhid uluhiyah. Nah, ketiga adalah tauhid asma wa sifat, ya, tauhid asma wa sifat, ya, tauhid asma wa sifat, yaitu mentauhidkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha mulia. Nama-nama Allah maha sempurna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah yang utama, ya. Nah, mengimani segala sesuatu yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang baik dan indah, serta menetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-teman sekalian, jangan kemudian kita menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menamainya, tidak menamai dirinya dengannya. Jangan kita memberikan predikat kepada Allah di mana Allah tidak memberikan predikat dengannya. Ya terkadang kita manusia karena mungkin menggampangkan atau mungkin ya karena tidak tahu, dia mengatakan Allah adalah sutradara terbaik di alam ini. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kemudian kita melabeli Allah, memberikan Allah predikat atau gelar yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Ya. Walaupun dia sutradara itu pembuat sandiwara. Nggak mungkin kemudian kita menganggap bahwa takdir Allah itu sandiwara Allah. Itu nggak boleh, teman-teman. Ya. Nah, bagi yang mungkin, insya Allah orang yang mengucapkan itu, kita husnuzon bahwa niatnya tidak memaksudkan bahwa Allah itu pembuat sandiwara terhadap takdir yang enggak. Cuma tentu yang kita inginkan dari niatnya itu adalah bahwa ketika dia mengatakan Allah sutradara bagi segala kejadian, maksudnya adalah Allah pengatur, itu yang kemudian ada di niatnya. Hanya saja mengucapkan sutradara itu sesuatu yang tidak boleh, sebab rendah dia, itu hanya dilabeli kepada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa namailah Allah, sifatilah Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah menamai dirinya dan telah mensifati dirinya dengannya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah aplikasi tauhid dalam kehidupan, ya, aplikasi tauhid dalam kehidupan. Nanti teman-teman sekalian, filenya, materinya saya share, ya, saya sharekan supaya dalil-dalil yang sudah kami tuliskan di sini nanti bisa dibuka, dilihat untuk memperkuat sebenarnya makna apa yang kita jelaskan ini, ya. Kita sertai dengan dalil. Oke, sekarang kita lihat aplikasi tauhid dalam kehidupan. Bagaimana aplikasi tauhid dalam kehidupan? Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara kehidupan, tentu kita berbicara tentang beberapa sendi-sendi hidup kita. Ya, apa mulai dari ibadah, dari doa, dari nafkah dan ekonomi, pendidikan dan dakwah, berpolitik, hukum, ucapan sehari-hari, ya. Ada 7 poin, ada 7 hal yang kemudian kita coba uraikan dari sisi bagaimana tauhid implementasinya dalam kehidupan. Kita mulai yang pertama,
dalam kehidupan ibadah. Ya. Bahwa ketika kemudian kita beribadah kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya. Bahwa tidaklah mereka diperintah melainkan untuk benar-benar di dalam beribadah kepada Allah, memurnikan keikhlasannya, ketauhidannya hanya dan hanya kepada Allah mereka beribadah, bukan kepada yang lainnya. Dan ibadah itu terbagi dua, ya. Ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah gairu mahdoh. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah gairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sifatnya tauqifiyun. Apa itu tauqifiyun? Tauqifiyun itu adalah ibadah yang pelaksanaannya, tata caranya, rukun-rukunnya, aturan-aturannya, syarat-syarat sahnya, dan seterusnya sudah ditentukan oleh Allah melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau melalui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam ibadah mahdoh tidak dibenarkan kreativitas, tidak dibenarkan inovasi dalam ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu adalah ibadah di mana hukum asalnya haram untuk dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada dalil yang memerintahkan, lakukan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Ya, misalnya nih teman-teman, ibadah mahdoh ketika kita sholat, ya, sholat itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ya rukun Islam. Puasa, sholat, zakat itu ibadah mahdoh. Haji dan umrah itu ibadah mahdoh. Nggak boleh kita berkreativitas di dalamnya. Ya, misalnya nih ketika kita sholat bertakbir, ya, bertakbir yang diajarkan Nabi ada beberapa cara. Ya, boleh terlebih dahulu kita bertakbir Allahu Akbar, baru disertai dengan gerakan tangan. Tapi lisan lebih dahulu Allahu Akbar, baru tangan. Boleh bersamaan Allahu Akbar. Boleh juga tangan dulu Allahu Akbar. Ini dilakukan oleh Nabi. Diajarkan Nabi. Silakan kita pilih. Posisi tangan juga bisa dekat dengan telinga, sejajar telinga. Bisa juga sejajar dengan dada. Dan bisa juga ya telapak tangan sedikit dibungkukkan. Allahu Akbar. Dibungkukkan. Ya, bukan ditegakkan. Kalau tadi ditegakkan atau di telinga ditegakkan. Atau dibungkukkan sedikit. Allahu Akbar. Itu boleh. Itu diajarkan Nabi. Tapi jangan inovasi. Jangan kreativitas. Seperti memalu. Allah Akbar. Jangan, teman-teman. Ini nggak benar. Ya, karena ibadah mahdoh itu hukum asalnya haram melakukannya sampai ada dalil yang memerintahkan. Ada petunjuk kebolehannya. Itu ibadah mahdoh. Ya. Nah, adapun ibadah gairu mahdoh, nah boleh kita berinovasi, boleh kita berkreativitas selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Nah, ibadah gairu mahdoh itu diantaranya adalah muamalah. Nah, muamalah ini mencakup politik, ekonomi, sosial, olahraga, budaya. Nah, itu semua adalah diantara muamalah. Nah, jadi muamalah ini termasuk ibadah apabila kita meniatkannya untuk ibadah, dan yang kedua tidak bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Maka dalam perkara dunia lakukan apa saja selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau perkara agama, perkara ibadah, jangan kerjakan, jangan lakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, gitu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini benar-benar kita di dalam menjalankan ibadah, baik mahdoh ataupun gairu mahdoh, semata-mata karena Allah. Makanya teman-teman, niatnya mau belajar ini, kalau mau dapat pahala, niatnya karena Allah. Bukan karena ya saya sudah programkan di SKS saya,
ya saya yang rugi saya kalau saya tidak ambil, sudah saya bayar dan seterusnya. Maka sekedar dia pasang diri, pasang muka di Zoom, tapi kemudian dia tidak menyimak, tidak mengikuti materi, maka dia tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena tidak diniatkan untuk ibadah. Tapi ketika dia niatkan bahwa ini mempelajari Islam, ini ibadah. Bukan hanya mata kuliah studi Islam, semua mata kuliah itu ibadah. Ketika kita niatkan untuk ibadah dengan kita memperhatikan adab-adab, kita berwudu, kita berdoa, minta petunjuk kepada Allah, diberikan ilmu, dan begitu kita dapatkan ilmunya, kita azamkan, kita tekadkan untuk dengan ilmu itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Oke, yang kedua adalah dalam berdoa, ya, dalam berdoa. Ya. Dalam berdoa teman-teman sekalian, kita harus imani tidak ada zat yang pantas menerima dan memenuhi doa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kita kecuali Allah. Makanya jangan berharap kepada penjaga pohon, penjaga gunung, penjaga laut, jangan. Lagi pula yang menjaga itu semua Allah, bukan kemudian setan-setan, jin-jin yang kemudian diistilahkan oleh manusia. Akhirnya dia menyembah kepada jin yang sebenarnya numpang di pohon itu, lalu jin mengklaim saya penjaga pohon ini. Itu dusta. Ya, bukan dia penjaga pohon, Allah yang menjaga alam ini. Hanya saja dia sekedar numpang, lalu kemudian manusia bisa dibodohinya, dan jin itu memang sangat hasad kepada manusia. Maka ketika kemudian jin menyembah kepada manusia, ketika manusia menyembah kepada jin, wah sangat gembira banget. Jin itu sangat dia membusungkan dadanya, ya, karena merasa dirinya lebih mulia daripada manusia, padahal Allah telah memuliakan manusia. Ya, Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memuliakan manusia sebagai khalifah, bukan jin. Tapi ketika manusia membodohkan dirinya dengan mendatangi jin dan meminta bantuan jin, datang ke pohon keramat, lalu berdoa di sana minta kepada penjaga pohon keramat itu, ya, ke gunung, ya, maka itu semua adalah hal yang membuat jin bergembira, ya, jin bahagia, dan kita terjatuh pada kesyirikan sebab meminta kepada selain Allah. Nah, dalam doa terkandung spirit beramal secara maksimal, ya, spirit beramal secara maksimal, karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ya, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-186, di antara syarat untuk terijabahnya doa, ya, adalah faliyastajibuli, bersegera melakukan kebaikan, ya. Jadi di antara syarat untuk terkabulnya doa teman-teman sekalian adalah faliyastajibuli, bersegera melakukan kebaikan. Yang terbaik, tapi bukan yang kemudian asal-asalan, yang terbaik. Nah, lalu kemudian bagaimana aplikasi atau implementasi tauhid dalam nafkah dan ekonomi? Nah, dalam nafkah dan ekonomi wajib berikhtiar sesuai dengan ketentuan Allah, disertai keyakinan tidak ada zat yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pemilik mutlak seluruh apa yang ada, ya. Dan Allah pemilik mutlak untuk seluruh apa yang ada, karena Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Itu kepunyaan Allah semua, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, teman-teman sekalian, dalam Islam itu tercela sebagai bitola. Apa itu bitola? Menjadi pengangguran. Ya, tercela teman-teman sekalian. Kecuali memang secara zat kita sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak punya kekuatan, ya, sehingga memang benar-benar kita sudah tidak berdaya kemampuan lagi. Tetapi selagi kemudian seperti usia kita yang masih muda, yang masih segar, masih sehat, masih kuat, maka haram hukumnya untuk menjadi bitolah. Apa itu bitolah? Pengangguran. Ya oke lah kalau pengangguran banyak pohon anggurnya, gak ada masalah. Karena kan dibilang karyawan karena ada karyanya. Ya. Dibilang seniman ada seninya. Dibilang pekerja karena rajin bekerja. Ya. Dibilang karyawan ada karya yang dihasilkan. Nah, harusnya kalau dibilang pengangguran ada pohon anggurnya. Ya, ini pengangguran benar-benar tidak ada, itu tercela, tidak boleh. Nah, dalam surat Al-Mulk teman-teman sekalian,
Di ayat yang ke-15, ya, di ayat yang ke-15 surat Al-Mulk, di situ Allah mengatakan, mana ayat 15? Ini ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini zalulan. Zalulan itu mudah untuk kalian menapak di atasnya. Allah mudahkan bumi ini untuk kita menapak di atasnya. Ya, padahal kalau kita lihat dalam pembelajaran tentang ilmu fisika, astronomi, kita dapati bahwa sebenarnya pergerakan bumi ini sangat-sangat cepat sekali. Dan awalnya berada dalam kelabilan, tidak kestabilan. Namun kemudian Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak dan akhirnya bumi berputar dalam kestabilan. Tapi kecepatannya tetap luar biasa. Apabila bumi dihentikan sesaat saja, langsung terlempar apa-apa yang ada di permukaan. Tapi Allah dengan ilmunya, dengan kekuatannya dan kekuasaannya menjadikan bumi zalula, ya, stabil dan dapat ditapaki oleh manusia. Nah, Allah perintahkan famshu fi manakibiha. Bergeraklah, beraktivitaslah, berkaryalah di punggung-punggung bumi. Jadi kita ini semua berada di punggung bumi, di permukaan bumi, bukan di dalam bumi. Kita semua adalah fi manakib. Manakib itu adalah punggung. Ya. Maka bertebarlah kalian, bergeraklah kalian, beraktivitaslah, berkaryalah kalian di punggung-punggung bumi. Disuruh kita untuk bekerja, berkarya teman-teman. Beraktivitas di muka bumi. Namun ketika berbicara rezeki, Allah mengatakan wa kulu min rezeki, makanlah rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu disandarkan kepada Allah, bukan pada pekerjaan. Kita wajib bekerja sebab itu perintah Allah dan kita bekerja ibadah. Tapi urusan rezeki itu urusan Allah. Jangan pertuhankan pekerjaan. Gak boleh kita pertuhankan pekerjaan. Ya, salah kita kalau mempertuhankan pekerjaan. Pekerjaan itu kewajiban kita. Rezeki urusan Allah. Jangan pertuhankan pekerjaan. Pekerjaan gak bisa memberi rezeki. Tapi Allah menjadikan pekerjaan sebagai pintu terbukanya, turunnya, jalannya rezeki bagi seorang hamba. Nah, tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala belumlah menghendaki, ya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala belumlah menghendaki rezeki dari ikhtiarnya, ya sabar, sebab memang pekerjaan tidak mendatangkan rezeki. Apa contoh orang yang telah mempertuhankan pekerjaannya? Ketika kemudian dia nantinya dalam implementasinya bekerja di, katakanlah di perusahaan-perusahaan miliknya orang kafir. Lalu pada momen-momen hari raya kafir, dia sebagai staf, sebagai karyawan diminta untuk memakai pakaian-pakaian yang menciri khaskan perayaan agama kafir tersebut. Diminta, pakai ini, pakaian ini. Kalau enggak, gaji kamu saya kurangi. Kalau enggak, kamu akan saya pecat. Nah, terjadilah kemudian gejolak dalam jiwanya. Aduh, kalau saya enggak pakai, saya dipecat. Kalau saya enggak pakai, gaji saya dikurangi. Kalau saya enggak pakai, saya keluar, nanti saya mau makan apa lagi, mau kerja di mana. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang mempertuhankan pekerjaan. Akhirnya apa? Dia rela mengorbankan akidahnya, imannya. Pakailah dia pakaian-pakaian yang menunjukkan kebesaran agama-agama tertentu yang kafir. Gitu. Nah, wa ilaihin nusur, semua kita pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, sekali lagi bahwa kita wajib bekerja, tidak boleh jadi pengangguran, tapi kita tidak boleh mempertuhankan ikhtiar. Jangan pertuhankan ikhtiar. Allah Maha mampu mendatangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak kita sadari. Maka tugas kita maksimalkan dalam bekerja dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Belajarlah dari Hajar, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tapi adakah rezeki di Bukit Safa, di Bukit Marwah? Tidak ada. Tapi Hajar tidak kecewa dan tidak putus asa sebab memang tugasnya begitu. Kewajibannya begitu, mencari rezeki dengan segenap kemampuan dia. Ya, menurut pengetahuan dia ada rezeki di Bukit Safa, berlarilah dia ke Bukit Safa. Ternyata di sana nihil, fata morgana. Dilihat di Bukit Marwah, menurut pengetahuannya di sana ada rezeki, maka berlarilah dia di Bukit Marwah. Ternyata nggak ada juga.
Ya, tidak ada betul rezeki di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Namun Allah pemberi rezeki, Maha mampu mendatangkan rezeki dengan cara yang Dia kehendaki. Maka Allah mengeluarkan rezeki bukan di Bukit Safa, bukan di Bukit Marwah, tapi di bawah telapak kaki Ismail. Keluarlah air Zam-Zam yang sampai hari ini tidak berhenti mengalir. Ya, sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Maka disebut Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya berlimpah. Itu Zam-Zam artinya. Ya, orang-orang ketika melihat air itu nggak berhenti keluar, mereka mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Nah, jadilah kemudian penamaannya air Zam-Zam. Oke, sekarang berikutnya adalah dalam bidang pendidikan dan dakwah, aplikasi tauhid dalam pendidikan dan dakwah. Wajib melakukan pendidikan dan dakwah semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56 Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yakhsha. Ya, man yasha. Bahwa engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia Allah yang maha berilmu siapa yang layak diberi hidayah. Teman-teman sekalian, para dosen tidak bisa membuat Anda cerdas. Para dosen tidak bisa membuat Anda paham dan mengerti tentang materi. Dosen hanya bisa berusaha memaksimalkan menyampaikan materi dengan cara yang terbaik, menyajikan dan menampilkan materi untuk mudah dipahami. Tapi persoalan ada yang mau paham, tidak paham, itu sudah di luar dari kemampuan dosen. Tapi itu adalah petunjuk dari Allah. Yahdillahu man yasha. Allah beri hidayah, beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau mahasiswa itu bersungguh-sungguh, dia mau tenang, dia mau perhatikan materi, maka Allah memberikan pemahaman kepadanya. Tapi kalau kemudian dia tidak sungguh-sungguh, ya dia masuk ke Zoom tapi kemudian video di nonaktifkan, tapi dia sendiri kemudian tidur, ya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ini di luar dari kemampuan dosen untuk mengontrol satu-satu. Saya tidak bisa mengontrol, maka saya katakan, saya serahkan urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwa manjada wajada. Ya, siapa yang berusaha dia mendapatkan yang terbaik. Ya, al ajru ala qadri masyaqqi. Siapa yang tidak sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan buah dari ketidaksungguhan itu. Ya, nanti keluar nilai, itulah takdir Allah karena Allah memberikan nilai maksimal kepada yang bersungguh-sungguh. Tapi Pak Ustadz, kok ini nilainya bagus padahal dia selalu ngorok kalau dalam kuliah. Nah, itu istidraj namanya. Mungkin saat ini Allah tidak sedang menghinakannya, tapi dia diberi istidraj oleh Allah. Akhirnya dia mengatakan, saya tidur tapi selalu dapat nilai A. Karena entah berbagai cara dia nyontek atau apa. Nah, akhirnya jadi besar, dia tidak, ketika dia jadi orang yang berusia kepala 3, dia sudah keluar dari kampus, dia sudah menikah, jadilah dia orang yang membeok, jadilah dia orang yang tidak punya kepercayaan diri, jadilah dia orang yang tidak punya mental. Kenapa? Karena dia terlena dengan selalu dapat nilai bagus, padahal dia tidak maksimal dalam belajar. Padahal dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Akhirnya dia tertipu. Begitu dia dituntut untuk benar-benar keahliannya, skillnya, kepribadiannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berdaya. Maka dia pun akan menjadi orang-orang yang tergilas oleh zaman yang semakin maju dan modern. Jadi jangan tertipu teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda belajar sungguh-sungguh dan dapat nilai maksimal, zalika fadlullah yutihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada Anda karena Anda sungguh-sungguh. Siapa yang kemudian tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh dapat nilai bagus, nah itu istidraj. Istidraj itu umpan untuk menghinakan Anda di masa akan datang. Maka segeralah sadar, jangan terlena. Ya. Gitu. Siapa yang kemudian tidak belajar, tidak dapat nilai yang bagus, ya itulah al-ajru ala, itulah balasan atas apa yang telah diperbuat, ya. Itulah balasan atas apa yang telah diperbuat.
Baik, yang kelima teman-teman sekalian, dalam masalah politik, ya dalam masalah politik. Melakukan kegiatan strategis untuk menguatkan peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disertai keyakinan bahwa penguasa yang maha mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerajaan ini milik Allah. Siapapun yang jadi presiden, menjadi pejabat negeri itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak menjalankan amanah dengan baik, maka mereka bodoh dan zolim. Ya. Bodoh dan zolim. Jadi, yakinilah bahwa kekuasaan itu milik Allah dan Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, teman-teman, kita perlihatkan pertama surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Ya, di ayat yang ke-72. Ya, di ayat yang ke-72. Nah, di ayat yang ke-72, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa baina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Allah telah menawarkan amanah kepada 3 makhluk besar, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ini makhluk besar. Tapi 3 makhluk ini menolak amanah. Fa baina yahmilnaha. Mereka menolak amanah. Kenapa mereka menolak? Karena Allah menawarkan, bukan memerintahkan. Kalau Allah memerintahkan, mereka tidak akan menolak. Tapi karena Allah memberikan pilihan, memberikan keluasan kepada mereka, mereka mau ambil amanah atau menolak amanah. Nah, karena pilihan, maka mereka memilih menolak. Kenapa mereka memilih menolak amanah? Ya, wasfaqna minha. Mereka takut kalau amanah mereka ambil, mereka tidak mampu jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah telah mengatakan, in ahsanta juzita wa in asata ukibta. Kalau engkau mengambil amanah dan menjalankannya, engkau akan dimuliakan. Dan apabila engkau mengambil amanah dan tidak memaksimalkan amanah itu, engkau dihinakan. Maka 3 makhluk memilih, waduh, khawatir kami ambil amanah dan kami melalaikannya, mending kami menolak. Karena sifatnya adalah pilihan. Wa hamalal insan, tapi manusia berebut untuk mendapatkan amanah. Ya, tidak apa-apa kalau kemudian dia layak, dia pantas. Tapi kalau tidak pantas dan kebanyakannya banyak yang tidak pantas, Allah katakan innau kana zaluman jahula, maka ketika mereka mengambil amanah itu mereka benar-benar zolim dan bodoh. Karena tujuan mengambil amanah untuk ajang euforia, untuk ajang menambah pundi-pundi harta, untuk memudahkan akses keluarganya bisa sebagai PNS dan seterusnya. Bukan untuk menjalankan semaksimal mungkin amanah jabatan yang diberikan kepadanya. Maka Allah katakan innahu kana zaluman jahula, mereka amat zalim dan amat bodoh. Nah, salah satu di antara makna amanah adalah wal amiru 'alan nasi huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Di antara makna amanah itu adalah mengambil peran untuk mengurus urusan manusia. Itulah amanah. Oke, adapun kemudian bahwa kerajaan ini semua milik Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran di ayat yang ke-26 27. Ya, 26 27 Allah tegaskan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, dialah Allah Malikul Mulki, rajanya raja. Malikul Mulki, pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka, dan dia memberikan kerajaan, kekuasaan, man tasya'u, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan dia mencabut kekuasaan, mencabut jabatan dari siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', Allah menguatkan, memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa tuzilu, dan menghinakan siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau khair di tangan Allah, segala kekuatan, segala kemenangan, segala kesembuhan, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Ya, ini harus kita imani dalam politik, teman-teman sekalian. Makanya kita berjuang, berusaha, tapi kita harus selalu bersandar kepada Allah, sebab Allah lah pemilik semua kerajaan. Dalam masalah hukum, ya, bagaimana aplikasi tauhid dalam hukum? Yaitu melakukan kegiatan strategis dalam menguatkan peran Islam dalam hukum positif, pidana, perdata, tata usaha, dan perundangan lainnya. Karena hukum yang benar hanyalah
hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sumber kebenaran mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh hukum yang disusun manusia harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Di Indonesia, teman-teman sekalian, tidak perlu menamakan hukum negeri kita adalah hukum syariat Islam, nggak usah. Tetap saja namanya dia sebagai hukum positif, hukum undang-undang. Yang penting ditegaskan dan disyaratkan di dalam mentauhidkan Allah dalam persoalan hukum adalah kita tidak mendukung, tidak menguatkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah. Seperti apa? Misalnya dibuat undang-undang pelegalan miras. Nah, kita harus tolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat Allah. Undang-undang untuk pelegalan tempat-tempat prostitusi, kita tolak. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah menghendaki gubernur untuk Jakarta adalah Bapak Anies, dan itu merupakan hadiah dari Allah tentunya. Ya, karena sebelumnya gubernur sebelumnya itu menginginkan dan merencanakan kalau dia kembali memiliki kekuasaan di sana dalam jabatan gubernur itu, salah satu kebijakannya itu mau mengimpor pelacur-pelacur Cina ke Indonesia dengan tujuan menambah pendapatan daerah. Karena berdasarkan survei data bahwa banyak yang request untuk mendatangkan pelacur-pelacur Cina ke Indonesia. Nah, itu kalau sampai terjadi pelacur-pelacur Cina ke Indonesia, maka pelacur-pelacur Indonesia akan kehilangan tempat dan akan bergentayangan, dan mungkin ya lama gentayangannya mengalahkan kuntilanak. Sebab kalau kuntilanak terkadang sebelum subuh dia sudah hilang dari peredaran. Tapi kalau pelacur-pelacur yang bergentayangan itu bisa sampai pagi. Ya, ini berbahaya sekali. Yang rusak siapa? Generasi muda. Makanya kita bersyukur alhamdulillah kebijakan itu tidak diizinkan Allah terjadi di negeri kita, di kota Jakarta, ya. Dengan izin Allah tentunya. Maka kita bersyukur. Dan kita tidak boleh menyetujui undang-undang pelegalan tempat-tempat prostitusi, sebab itu berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, Gubernur Jakarta kan menutup Alexis ya sebagai tempat prostitusi. Ya, insya Allah ini suatu kesyukuran, ya kesyukuran kita pada Allah bagi kita umat Islam, karena memang itu bertentangan dengan syariat Allah. Jadi Islam tidak menuntut bahwa negeri kita ini harus berhukum dengan hukum Islam, nggak mesti namanya harus itu. Tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat di negeri ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melegalkan narkoba, melegalkan miras nggak boleh bertentangan dengan syariat. Melegalkan riba nggak boleh karena bertentangan dengan syariat Allah. Kita harus lawan. Kita harus memperjuangkan ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis atau materialis. Oke. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir teman-teman sekalian, ya bagaimana aplikasi tauhid atau implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mencerminkan keterkaitan kuat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memulai pekerjaan dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah, berjanji dengan insya Allah dan lain-lain. Dan mendorong perilaku positif sesuai dengan ketentuan Allah. Mau minum bismillah, ya. Mau makan bismillah, mau keluar rumah bismillah, mau belajar bismillah, buka laptopnya bismillah. Naik kendaraan bismillah. Terus jangan kemudian berpacaran, mau memegang tangan lawan jenisnya baca bismillah, berciuman alhamdulillah, jangan. Itu tidak pada tempatnya, itu maksiat. Sebab pacaran itu adalah pakai cara setan gitu ya. Nah, sehingga teman-teman tidak tepat, bahkan itu termasuk dosa dan pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang mengatakan, Pak Ustaz, bukankah pacaran Islam? Enggak ada pacaran Islami. Kalau mau pacaran yang benar-benar Islami setelah nikah. Kalau sebelum nikah enggak ada pacaran yang Islam. Pak Ustaz, kita kan berpacaran lakinya pakai baju koko, perempuannya pakai jilbab. Enggak, itu enggak benar. Itu adalah menipu syariat. Kami kalau berpegangan tangan basmalah enggak benar juga. Ya.
Maka teman-teman sekalian, nggak benar seperti itu. Nah, jadi kalau mau betul-betul pacaran Islami setelah menikah, sebelum menikah adalah pakai cara setan, gitu ya, pakai cara setan. Kalau menikah menjaga iman karena Allah, ya, menjaga iman karena Allah. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan dulu pertemuan kita, pertemuan yang keempat tentang tauhid dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Nasallallahu ayyajalana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu, silakan. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya baru kita tutup. Kalau masih ada yang bertanya, kita ladeni sampai waktu perkuliahan selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Ini peserta 155 orang ya. Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, silakan. Usama diberi nomor di namanya. Oh iya, Supaya nomornya. nanti saya gampang lihat kalau absen. Oke, baik. Saya mau bertanya Pak, berkaitan tentang tadi poin tadi berpolitik. Nah, pertanyaannya itu bagaimana menyikapi orang-orang yang mengatakan bahwa politik itu haram. Dan ketika ia mengatakan politik itu haram, akhirnya dia itu tidak mengikuti proses yang namanya demokrasi Pak, pemilu. Nah, dan ketika tidak mengikuti proses pemilu, tapi dia mengatakan bahwa mewajibkan untuk menaati ulil amri yang sesuai dalam Al-Quran. Bagaimana Pak itu menyikapinya? Ya. Terima kasih. Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, berbicara tentang politik itu masuk dalam perkara muamalah ya. Politik masuk dalam perkara muamalah. Dan tujuan berpolitik sebenarnya untuk melakukan pengaturan, ya, melakukan pengaturan terhadap suatu. Kalau bab Islamnya namanya siasah. Siasah itu adalah politik. Nah, Islam mengajarkan siasah, Islam itu mengajarkan politik. Bagaimana mengelola, menata negeri ini disebut dengan siasah, yaitu politik. Nah, teman-teman sekalian, dan politik ini masuk dalam bab muamalah. Tadi bab muamalah itu kaidahnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibaha hatta yadullad dalil ala tahrim. Hukum asalnya muamalah itu boleh sampai ada sebab yang mengharamkan. Ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang mengharamkannya, ya maka boleh, silakan berinovasi, berkreativitas. Jadi kalau kemudian dikatakan politik haram, terlalu gegabah dan terlalu terburu-buru. Tapi kalau kemudian dirinci politik mana nih yang dikatakan haram? Oh, ternyata politik dengan berlandaskan sistem kufur, sistem kapitalis. Nah, itu kalau sistem itu kan sistem kapitalis, sistem materialis itu adalah sistem yang tidak mengenal istilah halal haram. Makanya kalau politiknya tidak mengenal istilah halal haram, pastilah kita katakan itu politik yang haram. Tapi kalau politiknya politik Islam, dalam arti tidak bertentangan dengan syariat Allah, ya sah-sah saja. Sekarang coba kita tunjukkan dalil bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, dia meminta kepada raja untuk diangkat sebagai seorang penguasa di negeri Mesir, yaitu sebagai bendaharawan Mesir atau sebagai menteri keuangan. Dalam surat Yusuf, surat yang ke-12, di ayat yang ke-55, ya, di ayat yang ke-55. Nah, di sini Yusuf meminta jabatan karena Yusuf mengatakan bahwa keuangan Mesir ini sangat berpotensi dalam arti luar biasa kekuatannya untuk kemakmuran dan bahkan kesejahteraan masyarakat Mesir, bahkan di luar masyarakat Mesir. Maka harus yang mengelolanya orang yang benar, orang yang tepat. Nah, kalau diserahkan jabatan itu kepada orang yang tidak tepat, berbahaya. Dan Yusuf menyadari diri bahwa saya punya keahlian, kemampuan. Maka dia harus berstrategi bagaimana cara supaya Raja Mesir tidak menyerahkan posisi penting dan strategis ini kepada orang lain gitu. Maka dia harus maju menawarkan diri, bagian dari strategi, ini bagian daripada politik. Dia langsung menghadap
Ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan Mesir. Tapi tidak serta-merta dia minta, dia memberikan sebuah hujah dan alasan. Dia mengatakan ini hafizun alimun. Banyak orang yang punya skill, tapi kemudian sedikit orang yang punya karakter. Maka saat itu kemudian Yusuf mengedepankan menyebut karakter. Ini hafizun, sesungguhnya aku memiliki sifat amanah. Sesungguhnya aku memiliki sifat kejujuran. Dan aku memiliki keahlian di dalam mengelola harta yang ada di negeri Mesir. Banyak orang yang juga punya keahlian dalam mengelola harta di Mesir, tetapi sedikit yang punya hafiz karakter ini. Makanya Yusuf dia harus segera meminta sebelum jabatan itu diserahkan kepada orang yang tidak amanah, yang nantinya hanya akan mementingkan kepentingan golongan. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa hari ini banyak motif orang berpolitik untuk mendapatkan jabatan dan posisi di negeri ini karena merasa dia punya kelayakan dan kepantasan dari sisi jalur pendidikan yang telah dilalui, ya kemudian dia memiliki sejumlah pengalaman, tapi sehingga kita di negeri ini tidak kekurangan orang yang memiliki skill, talenta untuk menjadi pemimpin. Artinya banyak pemimpin kita itu memang punya keahlian untuk memimpin, tapi kita masih krisis pemimpin yang memiliki karakter hafiz. Kita krisis di sini. Ya, akhirnya ketika orang-orang yang memiliki kelayakan dan kepantasan dari sisi keahlian keilmuan semata, begitu jadi pemimpin, karena mereka tidak punya karakter hafiz, mereka akhirnya bagaimana menyelewengkan amanah itu. Bagaimana harta negeri ini, begitu dia lihat, wah, uang bergelimpangan di negeri ini, maka dia korupsi. Dia pikir bagaimana keluarganya semua dapat jabatan, posisi penting di negeri ini. Dia nggak memiliki karakter ini, persoalannya Hafiz. Jadi kepantasan dia dari sisi ilmu itu untuk kemudian mengambil peran-peran strategis di negeri ini, tapi karena dia tidak memiliki Hafiz, dia tidak peduli halal haram. Ini berbahayanya. Dan sekarang banyak orang yang berpolitik untuk mendapatkan posisi itu, sementara dia tidak memiliki karakter ini. Nah, sekarang ada di kalangan Muslim, dia punya keahlian, tapi dia juga punya karakter. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ini bagaimana cara memenangkannya? Jawablah dengan jujur, adakah alternatif di negeri ini menjadi presiden, menjadi pejabat negeri tanpa dengan pemilu? Andaikan ada, kita pilih cara itu. Kita dukung, kita arahkan kaum muslimin. Jangan kita mengikuti pemilu gitu. Ayo kita pilih alternatif ini. Ada nggak? Ya kalau nggak ada, kalau begitu kita harus mengambil peran untuk kemudian ikut memilih untuk apa? Mendukung, menguatkan, dan memenangkan saudara-saudara muslim kita yang selain dia memiliki keahlian untuk mengurus negeri, dia juga memiliki karakter ini. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tapi ada yang mengatakan pemilih itu haram. Ya, itu karena kebodohan saja dia mengatakan itu. Ya, tapi teman-teman sekalian, andaikan, katakanlah andaikan pemilih itu benar-benar haram. Andaikan, ya ini andaikan, saya pribadi tidak mengatakan haram. Tapi andaikan pemilu itu benar-benar haram, politik itu benar-benar haram. Tapi jawablah, adakah cara lain untuk memilih, melahirkan presiden dengan selain pemilu saat ini di negeri kita yang berlaku berdasarkan undang-undang? Nggak ada, teman-teman sekalian. Nah, kalau memang ternyata tidak ada alternatif selain dengan harus memilih, dan ternyata kita meyakini, memahami, dan mengimani misalnya pemilih itu haram, maka tetap kita harus memilih untuk memenangkan kaum muslimin. Karena nggak ada alternatif lain. Tapi itu haram, iya benar haram. Ya, tetapi kalau kemudian dengan keharaman itu kita lakukan untuk melahirkan dan mendatangkan kemaslahatan yang besar, yaitu terpilih pemimpin yang baik, yang soleh, yang hafiz, sehingga dia memimpin dengan tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka itu harus diutamakan daripada melihat keharaman. Saya kasih dalil nih ya supaya lebih paham nih. Saya angkat surat Al-Kahfi, ya, lalu kemudian kita angkat kisah tentang Nabiullah Khidir alaihissalam, ya, Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, lihat di ayat yang ke-74. Ketika kemudian
Musa dan Khidir bertolak meninggalkan kapal. Setelah dia menumpangi kapal, dia berjalan hingga akhirnya Khidir melihat seorang anak gulam. Gulam di sini belum balik. Ya, belum balik. Anak yang masih belia. Orang tua anak itu soleh, mukmin dan mukminah. Sedangkan anak ini masih belum balik. Lalu kemudian Khidir memanggil anak itu, "Wahai anak, kemarilah." Begitu sang anak mendekat, maka Khidir langsung mencekiknya sampai mati. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan membunuh anak itu halal? Ya, semua kita sepakat bahwa itu haram. Makanya kenapa Musa mengingkari? Ya, maka Musa mengingkari dengan mengatakan, "Aqatalta nafsan zakiyatan?" Apakah kau membunuh jiwa yang suci? Gitu. Kenapa Musa mengingkari? Karena perbuatan ini haram, tidak manusiawi. Selain dia haram, bertentangan dengan syariat Allah, juga tidak manusiawi. Tapi ternyata perbuatan Khidir ini tidak keliru dalam konteks ini. Kenapa? Karena Allah memberikan sebuah pengabaran kepada Khidir. Allah memberikan sebuah penglihatan masa depan kepada Khidir, bahwa anak ini ketika dia dewasa, dia laki-laki yang sangat kafir tulen. Dan dengan kekafirannya, dia menyeret ayah ibunya menjadi kafir tulen juga. Sehingga anak ini dan orang tuanya akan masuk neraka. Padahal ayah orang tuanya tadi adalah mukmin dan mukminah yang soleh dan solihat. Maka Khidir membunuh anak ini supaya anak ini meninggal dalam keadaan suci, belum tersentuh dosa sedikit pun. Dan akhirnya dengan sebab itu ayah ibunya akan terjaga keimanannya, karena Allah memberikan penglihatan kepada Khidir, sebab orang tuanya kafir karena anaknya ini. Ya. Maka akhirnya Khidir dengan izin Allah membunuh anak ini, sehingga akhirnya orang tuanya tetap dalam keadaan mukmin sampai mati. Dan ketika dibunuh anak ini meninggal dalam keadaan suci, yang berarti masuk surga. Dan kemudian Allah mengaruniakan anak kepada ayahnya, anak yang lain, anak yang soleh, anak yang solihat. Sehingga akhirnya semuanya berkumpul di dalam surga. Begitu kemudian Khidir memberikan penjelasan kepada Musa, Musa tidak mengingkarinya. Oh, benar ternyata. Nah, teman-teman sekalian, kalau ternyata pemilu itu nyata-nyata menurut orang yang mengimaninya adalah haram, andaikan memang benar-benar haram, maka kita tetap harus melakukannya demi sebuah pandangan di depan, bahwa kalau kita tidak memilih, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak memiliki karakter hafiz, tidak bertauhid kepada Allah. Kalau tidak bertauhid, dia akan menghalalkan segala cara dalam kebijakan. Siapa yang akan mendapatkan mudaratnya? Kita kaum muslimin, sebab masjid dilarang, jilbab dilarang, ya sekolah-sekolah tidak boleh pakai jilbab, ya dianggap melanggar HAM, ya. Kemudian ke masjid, menara-menaranya tidak boleh pakai pengeras suara karena mengganggu tetangga-tetangga yang beragama lain. Seterusnya kita dilarang. Kita ceramah tidak boleh, pokoknya harus ada sertifikasinya, nggak bisa sembarang berceramah dan seterusnya, harus ada izin dulu. Nah, susah kita. Dihalalkan nikah beda agama, LGBT diizinkan untuk beraktivitas. Negeri kita coba mau jadi apa? Negeri kita coba, kita umat Islam mau menolak, mengingkari, bagaimana? Nggak bisa. Apa kata Pak Anies Baswedan kemarin? Bahwa umat Islam berkoar-koar menutup Alexis tidak pernah bisa jadi. Tapi begitu kemudian dia mendapatkan posisi dan jabatan, dengan tanda tangannya tertutup Alexis seketika. Ini kekuatan dari politik, kekuatan dari jabatan, kekuatan dari posisi. Nah, disinilah kemudian teman-teman sekalian, jangan terlalu kaku lah ya. Kita berada di negeri Indonesia, ya ini adalah jihad kita, ini perjuangan kita, maka jangan terlalu kaku dan jangan terlalu saklek memahami sesuatu ya. Oke, itu ya. Kemudian tadi di surat An-Nisa sempat disinggung ya, surat An-Nisa ayat 59 ya, Allah mengatakan, ini teman-teman perhatikan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulul amr minkum, di antara kalian. Siapa itu ulul amr? Ulul amr itu memiliki banyak makna berdasarkan pendapat para mufassir.
Di antaranya mereka mengatakan bahwa ulul amr adalah ulama wal umara. Mereka adalah ulama sekaligus pemerintah. Jadi ulama yang jadi pemerintah, yaitu yang memiliki dua karakter tadi, hafiz dan alim. Dia alim berarti memiliki kemampuan, keahlian sebagai umara, tapi dia hafiz karena dia adalah ulama. Yaitu ulama dan umara sekaligus. Yang kedua adalah umara tetapi dikelilingi oleh para ulama. Ya. Dia umara tetapi di sekitarnya adalah para ulama. Yang akhirnya kebijakannya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari para ulama, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah, itulah ulul amr. Nah, teman-teman sekalian perhatikan di sini, untuk perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasul diawali dengan atiu. Diawali dengan perintah atiu, taatlah Allah, taatlah Rasul. Tapi untuk ketaatan kepada pemerintah tidak diawali dengan atiu. Bagaimana memahaminya? Memahaminya bahwa wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, adapun wajib taat kepada pemerintah bersyarat. Apa syaratnya? Kalau kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, kita taat. Contohnya taati lampu merah. Tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan syariat Rasul, ikuti, wajib taat. Pakai helm, ya tidak bertentangan dengan syariat Allah, ikuti aja. Ya. Kemudian apalagi yang tidak bertentangan dengan syariat Allah boleh kita ikuti, boleh kita lakukan, kita taat, wajib bahkan. Ya. Tapi kalau kemudian pemerintah melegalkan khamar, jangan kemudian halal kita minum karena pemerintah, nggak boleh, nggak ada taat sama pemerintah dalam kasus itu. Ya, dalam konteks itu kita nggak boleh taat sama pemerintah walaupun pemerintah melegalkan khamar, kita nggak boleh menjual khamar, nggak boleh minum khamar sebab dosanya sama. Pemerintah misalnya melegalkan LGBT, haram hukumnya kita kemudian mengatakan LGBT boleh karena pemerintah nggak boleh. Harus kita kritik pemerintah dan kita lawan saat itu. Ya, lawan dengan cara-cara yang ada. Jadi teman-teman sekalian, taat kepada pemerintah itu bersyarat jika mereka taat kepada Allah dan Rasul. Jika tidak, ya maka la ta'atan fil makhluk. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Atau fil ma'ruf, dan ketaatan itu dalam kebaikan. Kalau bukan kebaikan jangan taat. Tapi kalau kebaikan kita taat. Oke, satu pertanyaan lagi kalau ada, kalau enggak kita cukupkan. Kita tutup. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Menurut Bapak, apakah tradisi yang ada di Indonesia ini termasuk dalam kesyirikan? Contohnya, jika ada yang meminta di makam-makam ulama besar atau wali songo, apakah diperbolehkan secara syariat dan bagaimana cara kita menanggapinya? Ya, baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah disinilah pentingnya kita belajar, ya. Belajar sebab terkadang apa yang menjadi tontonan di masyarakat bukan tuntunan gitu. Dan terkadang tuntunan justru tidak dijadikan sebagai kebiasaan atau kemudian dihindari. Hari ini tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan tidak menjadi tontonan. Ini yang berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, budaya dia masuk kategori muamalah. Ya, muamalah ini budaya. Dan tadi kaidah dasar muamalah itu boleh selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, makanya kaidahnya al-adatu muhakkamah. Sesuatu yang sudah membudaya di masyarakat, ya, dia bisa menjadi hukum untuk kita wajib ikuti kalau tidak bertentangan dengan syariat